Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo anak-anak, apa kabarnya semua? Semoga hari ini dan seterusnya kalian tetap sehat. Walaupun kita sedang dalam bencana pandemi COVID-19 atau Corona, jangan lupa rajin cuci tangan, jaga jarak, pakai masker apabila keluar rumah, supaya kalian menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit Corona yang sangat berbahaya ini. Walaupun kalian tidak belajar di sekolah, tapi tetap kalian harus belajar di rumah untuk mengerjakan tugas dari Bapak dan Ibu Guru. Perkenalkan, nama Bapak Budi Hermawan. Bapak mengajar di kelas 5F. Perkenalkan, nama Ibu Ihat, mengajar di kelas 5C. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh adik kita Ilham dari kelas 4E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa yuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semangat ya belajarnya. Nah, sekarang sudah siap belajar belum? Kalau sudah, siapkan alat tulisnya. Pada video pembelajaran hari ini, Bapak dan Ibu akan mengajarkan tentang PPKN, yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. IPS, peran ekonomi dalam mensejahterakan kehidupan di bidang sosial. Sedangkan pelajaran SBDP yaitu tentang tangga nada mayor dan minor di lagu wajib nasional dan lagu daerah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Anak-anak, marilah kita belajar tentang PPKN, yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara di kehidupan sehari-hari. Hak artinya segala sesuatu yang kita terima atau kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Kewajiban artinya segala sesuatu yang harus kita lakukan atau dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan tanggung jawab artinya sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang harusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan alam, sosial dan budaya, negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Ada 5 jenis tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. 2. Tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara setempat. Yang terakhir, kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangannya bagi makhluknya, khususnya bagi manusia. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Demikian pelajaran dari Ibu. Terima kasih.
Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang pelajaran IPS. Peran ekonomi dalam mensejahterakan kehidupan di bidang sosial. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikarunia sumber daya alam yang sangat melimpah. Karunia ini sudah sepantasnya kamu syukuri dengan memanfaatkan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. Jenis-jenis usaha ekonomi yang ada di masyarakat ada 7. Yang pertama, agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Kedua, peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. A. Peternakan hewan kecil. Misalnya, kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. B. Peternakan hewan besar. Misalnya, sapi, kerbau, dan kuda. C. Peternakan unggas. Misalnya, ayam, itik, burung, dan puyuh. Yang ketiga, perikanan. Perhatikan usaha perikanan di daerah sekitarmu. Di daerah sekitarmu mungkin terdapat budidaya ikan di kolam. Inilah salah satu contoh usaha perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi 2, perikanan darat dan perikanan laut. Yang keempat, pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. A. Barang tambang mineral logam. Misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. B. Barang tambang mineral non logam. Misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Dan yang terakhir, C. Barang tambang sumber energi. Misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yang kelima, kehutanan. Dahulu, hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau. Dilihat dari udara, hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Hutan menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya saat ini luas hutan Indonesia semakin sempit. Tidak lagi terlihat hamparan karpet hijau dari udara ketika melintasi wilayah Indonesia. Ini tidak lepas dari alih fungsi lahan hutan untuk kawasan pemukiman dan perkebunan. Apa akibatnya dari menyempitnya kawasan hutan Indonesia? Kondisi ini dapat menyebabkan bencana banjir bandang ataupun tanah longsor. Untuk meminimalisasi terjadinya bencana, kawasan hutan perlu dihijaukan kembali. Pembalakan liar harus dicegah agar hutan tidak semakin rusak.
Jika hutan Indonesia kembali hijau, hasil hutan kembali melimpah. Yang keenam, perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas. Akhirnya terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan barang kebutuhan. Yang terakhir, ketujuh, perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan: industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Contoh yang ada di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang pelajaran SBDP, khususnya tentang tangga nada mayor dan minor. Seni merupakan sebuah karya manusia yang mengandung unsur-unsur keindahan. Sendiri memiliki banyak cabang, mulai dari seni tari, seni teater, sastra, seni rupa, hingga seni musik. Seni musik merupakan sumber karya manusia yang mengandung keindahan, di mana keindahan ini berasal dari melodi, irama, tempo, harmoni, serta vokal yang bersatu padu. Di dalam sebuah musik terdapat susunan berjenjang dari nada-nada pokok seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do yang disebut dengan tangga nada. Dalam tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan minor. Tangga nada mayor. Tangga nada mayor adalah tangga nada diatonis yang susunan nada-nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Contoh tangga nada A mayor adalah C, D, E, F, G, A, B, C. Ciri-ciri tangga nada mayor adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat riang gembira. Yang kedua, bersemangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Dan yang keempat, memiliki pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Selanjutnya, tangga nada minor. Tangga nada minor adalah salah satu tangga nada diatonik. Tangga nada ini tersusun oleh 8 not. Interval antara not yang berurutan dalam tangga nada minor asli adalah 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Sebagai contoh, tangga nada A minor adalah A, B, C, D, E, F, G, A. Ciri-ciri tangga nada minor adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat sedih. Yang kedua, kurang bersemangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan A. Dan yang terakhir, yang keempat, pola interval 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Selanjutnya, contoh-contoh lagu wajib dan lagu daerah yang bertangga nada mayor dan minor. Contoh lagu wajib. Contoh lagu wajib yang bertangga nada mayor yaitu lagu Hari Merdeka, Dari Sabang sampai Merauke, Garuda Pancasila, dan sebagainya. Contoh lagu wajib bertangga nada minor yaitu lagu Syukur, Mengheningkan Cipta, Bagimu Negeri, dan sebagainya. Selanjutnya, contoh lagu daerah. Contoh lagu daerah yang bertangga nada mayor yaitu Gundu-Gundu Paco dari Jawa, Burung Kakak Tua dari Maluku,
ampar-ampar pisang dari Sumatera Barat, dan sebagainya. Contoh lagu bertangga nada minor yaitu Ubui Bulan dari Jawa Barat, Butet dari Sumatera Utara, Oi Nani Keke Sulawesi Utara, dan sebagainya. Nah, sekarang kalian jawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Tapi jangan lupa siapkan alat tulis kalian. Agar bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan benar, kalian harus teliti menjawabnya. Selamat belajar dan terus semangat. Demikian pembahasan pembelajaran PPKN IPS dan SBDP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.